Mohon maaf karena tadi ada kendala sedikit. Mari kita mulai lagi. Yang ketujuh yaitu dalam konfigurasi ini HPA berfungsi sebagai penguat akhir. Mengingat jarak yang akan dilalui sangat jauh, keluaran HPA berbentuk frekuensi RF dengan power level yang sudah sangat tinggi. Satuan power level HPA adalah watt, dengan level daya yang bisa diatur dengan cara diputar pada pengatur power level. Frekuensi yang keluar pada range sekitar 6 MHz. Yang ke-8, antena. Fungsinya mengirimkan pembawa modulasi RF dari SB menuju satelit dalam frekuensi uplink 6 GHz dan menerima carrier modulation RF dari satelit dari frekuensi downlink 4 GHz. Di sini antena bertugas sebagai penguat akhir sinyal yang akan dikirim maupun yang diterima oleh satelit. Lanjut. Karakteristik transmisi satelit. Yang pertama yaitu jangkauan frekuensi untuk transmisi satelit adalah berkisar pada 1 sampai 10 GHz. Yang kedua, di bawah 1 GHz terdapat noise yang berpengaruh dari alam seperti noise dari galaksi, matahari, atmosfer, serta interferensi buatan manusia dari berbagai perlengkapan elektronik. Yang ketiga, di atas 10 GHz, sinyal-sinyal akan mengalami atenuasi yang parah akibat penyerapan dan pengendapatan di atmosfer. Yang keempat, frekuensi uplink dan downlink berbeda karena satelit tidak dapat menerima dan transmisi dengan frekuensi yang sama pada kondisi operasi terus-menerus tanpa interferensi. Jadi, sinyal-sinyal yang diterima dari suatu stasiun bumi satu frekuensi harus ditransmisikan kembali dengan frekuensi yang lain. Kelebihan dan kekurangan sistem komunikasi satelit yaitu keuntungannya. 1. Cakupannya yang luas, 1 negara, region, bahkan 1 benua. Yang kedua, bandwidth yang tersedia cukup besar atau cukup lebar. Yang ketiga, independen dari infrastruktur terestrial. Yang keempat, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Yang kelima, biaya relatif rendah per site. Yang keenam, karakteristik layanan dari satu provider. Yang ketujuh, layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Kekurangan dari sistem komunikasi satelit yaitu delay propagasi yang besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer, modal pembangunan awal yang besar, biaya komunikasi untuk jarak jauh dan pendek relatif sama, hanya ekonomis jika jumlah user banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya presentasikan di materi sistem komunikasi satelit kali ini. Jika banyak kekurangannya, saya mohon maaf besar-besarnya. Jika ada manfaatnya, bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.